pikiran mereka, psikologinya. Itu yang nanti akan mempengaruhi di dalam game. Bait-bait yang nanti bisa kita lihat, trapping yang mungkin akan terjadi kembali tentunya. Nah, kalau menurut kalian nanti ada nggak sih kalian punya prediksi misalnya kayak, siapa nanti bakal menggunakan hero ini? Nah, kalau misalnya kalian punya prediksi, langsung aja nih sambil kita masuk ke dalam band picknya. Ayo nih, Coach Online, let's go. Kita beradu ilmu tentunya bersama dengan coach yang ada di panggung kita. Betul sekali, dan ini dia draft dari game terakhir kita. Best of 5 menjadi best of 1. 2 sama skornya, dan kali ini Beletron Era yang mendapatkan first pick. Apakah kutukan first picknya masih berlanjut atau justru bakal dipecahkan oleh teman-teman dari Apex Ladies nih? Betul, tapi hashtagnya kan anti pecah. Oh iya betul. Berarti dia nggak mecahin. Tapi kan mecahin ini, mecahin apa kutukan supaya mereka bisa win streak. Jadi anti pecah win streaknya. Oke, boleh. Kalau nggak dibikin hashtagnya yang panjang, GPX anti pecah kecuali pecahin lah, kepanjangan dah. Tidak ada tempat Habis-habis. GPX pemecah kutukan. Yup. Boleh juga buat Beletron Era, langsung spam aja hashtagnya Belewin, Widih, atau hashtag program to win. Oke, program to win. Gila, keren banget sih. Tapi ya, kita back to the draft, di mana sudah ada Florin dan Rafaela kali ini yang di ban menjadi 2 ban pertama juga untuk Beletron Era. Sementara dari GPX Ladies, Hayabusa tidak akan dilepas, sementara Pakito juga di ban. Oke, kalau kita lihat juga tentunya udah ada Pakito. Wah, ini menarik juga sih tentunya. Epic memang pasti berada di area red side untuk defense, tapi untuk Beletron Era sendiri mobile kupanya mungkin akan nggak mungkin defense sama mereka, tapi mungkin ke arah Kaja. Kaja bisa, atau kalau emang udah tanggung nggak sih Sun Sin. Oke, naganya kembali ya, naga. Respect. Daripada membiarkanku Ya udah cukup, dikhianati ini oleh menyusahkan dengan naga 5 game. Gak ada naga. lepas. Gak ada naga. Di antara semua dimensi Gak ada Paku itu. ada keseimbangan. Oke, dan terakhir bandnya Aku Yif. Oke, diciptakan menarik. untuk itu. Dan kali ini akankah mengambil Yi Sun Sin ataukah mengambil Parsha? Wow, Yesan Sin ataukah menjadi Parsha ini akan menjadi menarik tentunya, karena pertukarannya juga cukup krusial, dimana yang satu memberikan area of impact dan juga hero high ground yang sangat berimpact, sementara yang satu lagi tidak memberikan pernah vision bisa dan juga jaminan late game. Matilda ternyata yang diambil. Oke, ini di luar ekspektasi sepertinya, di mana Matilda yang jarang banget di first pick apalagi sekarang, dan kita melihat dari game-game sebelumnya juga jarang banget. Berarti Yif dari Parsha dan juga Yi Sun Sin open. Apakah dari GPX akan langsung mengamankan Parsha dan Yi Sun Sin gak sih? Waktunya Gas balas terus. dendam. Yuk, bisa yuk. Yuk, Yi Sun Sin yuk. bisa yuk. Let's go teman-teman, tentunya karena nanti Memanggilku seorang pahlawan. Sansin, Karena kalau aku tadi aku menyelamatkan ketemu negaraku Feli di dari toilet, dia kehancuran. bilang cuma bisa Yi Sansin sih. Apa? Cuma bisa Yi Sansin, that's why Hayanya mungkin di- last gamenya diambil Yi Sansin ya. Boleh. Iya, cuma bisa Yi Sun Sin. Hayanya kayak ya udahlah ya. Betul, santuy aja, tapi masih ada banyak pilihan juga yang terbuka. Ruby, masih ada Kagura. Burst Satu boleh, defense. burst. Boleh banget nih untuk Mantap, diambil. Kagura. Dan ini boleh juga dipegang tentunya sama seorang Chini. Kita akan melihat juga nih nanti dari Chalnia sendiri, apa yang akan dia ambil. Side boleh sih harusnya, mungkin XP terlebih dahulu. Bisa juga sih, karena Ruby masih open. Tapi kalau Ruby ini hero moment juga agak sulit sebenarnya kalau ngelawan hero-hero yang lumayan jauh range-nya. berburu. Yes, tapi Ruby ternyata seperti yang kamu bilang ya, Lim, sudah di-pick kembali, dan Falanin berkali-kali memberikan momen untuk Beletron Era. Harusnya tadi udah nggak boleh dilepas, tapi memang kalau dilepas juga Oke. ada takutnya pertukaran. Tapi Ele kembali mendapatkan Uranus-nya. Oke ya, kita melihat performa Ellie di game sebelumnya. Dari Uranus-nya ini bisa dibilang salah satu hero-nya dia juga sih. Dengan tipikal ngebait dan Uranus yang memang tanky banget, ini seharusnya bisa jadi maksimal sih. Betul sekali. Yes, kita akan lihat juga
Ketika tentunya tubuh Benedetta kita menderita, nggak akan dikasih jiwa untuk kita anak-anak bangkit. dari Beletron era nge-split push karena terlalu berbahaya mungkin. Biarkan Yurinya Hey, saja yang split push. is the Bro, proof that I'm respect still untuk alive. seorang Harus. Cica. Ini kalau misalkan mau ngeband satu jungle lagi, mungkin Lancelot kali ya. Dengan Atau oke senang Karina hati. ternyata nice band juga sebetulnya. Tapi jangan lupakan masih ada Lancelot dan masih ada Link. Kalau memang mau ngambil assassin dari Betul lawannya. sekali. Dan kita akan lihat juga tentunya satu pick terakhir dari Beletron era tentunya. Apa yang akan mereka ban sebelum memasuki ke dalam pick phase yang Kimi kah? kedua? Kimi boleh Nathan nggak sih? Kimi Menurut or aku Nathan lebih sih? ke Nathan ketimbang Kimi. Karena Kimi masih bisa ditarik, Nathan masih punya entropy. Yes. Ini Dan dari antara tadi Nathan nggak pernah lepas ke arah GPX Ladies. yes, antara Kimi dan Nathan. Dan jangan lupakan Cel juga salah satu user marksman yang hatam. Oh! Kimi ya nice band karena memang Oke. mungkin Nathan memang cukup oke ada escape skill, tapi Kimi scaling. punya range yang sangat jauh. Itu Betul. yang dikhawatirkan. Betul sekali karena first skill dari seorang Kimi sendiri itu adalah range terjauh dari marksman yaitu 5,5 Yes. dibanding yang lain, dan ini mungkin menjadi pertimbangan juga tentunya untuk teman-teman dari Beletron era di mana mereka juga banyak yang bermain hero jauh, apalagi kalau misalnya nanti di laning dan bertemu dengan Ruby, kayaknya Ruby-nya yang sekarang Betul sekali. bonyokin gitu kan. Tapi daripada itu terjadi lebih baik mereka langsung aja nge-ban Kiminya, jangan dikasih main tentunya. Dan kita akan lihat juga untuk Earl Sewin sendiri Jauh. apa yang lunak terlebih dahulu kah? Lunox untuk cincau. Esmeralda open tapi terlalu banyak nanti jadinya Magic Damage juga. Dewi keabadian. Oke, Lunox lebih good sih karena ya dengan 2 kali ultimate dia bisa untuk menjadi damage dealer juga nantinya. Ini fleksibel banget dari Lunox. Sementara kalau kita lihat Cel, oke Bruno-nya keluar. Ini salah satu hero signature juga dari Cel. Hati-hati GPX. Hati-hati GPX, jangan sampai nanti malah menjadi salah satu senjata makan tuan yang tadinya nggak sempat di-respect karena dari tadi nge-ban-nya ke arah Benedetta dan juga Karina, sekarang malah lepas kembali karena game sebelumnya memang Bruno-nya di-respect. Yes, betul banget. Dan untuk satu pick terakhir Vival, apa yang akan diamankan oleh Vival? Lingkah manis. Lingkah manis boleh, tapi kalau ada Roger Aku punya banyak sekali bangsa. frontliner sekaligus temannya yaitu Ruby sudah siap untuk menemani dia. Oke. Dan memang untuk match up di awal ya, mungkin di early sampai mid game, Roger bisa dibilang cukup unggul untuk melawan Yisun Shin. Namun kalau udah masuk ke late game juga bisa dibalikin karena memang Yisun Shin sendiri dia adalah hero snowballing yang ngeselin banget. Betul. Jadi jangan dicoba-coba ya teman-teman, hanya untuk dilakukan oleh profesional. Betul. Betul sekali. Kalau misalnya dibawa ke rank sepertinya belum tentu What? bisa, tapi what? Buat Nata? Ciwin, Oh. jauh head nggak si Ciwin? Ayo, tapi kalau di jauh head dia nggak bisa lempar Kagura. Matilda juga susah dilempar. Aduh. Ruby pun bisa ke counter. Kufra? Berat sih, Kufra will be good. Nah, Kufra iya diambil ternyata. Last pick Kufra. Kita akan lihat apakah Kufra dari Earl bisa membawa GPX untuk menuju ke piala pertamanya. Wow. Atau malah tiba-tiba nanti Bruno Cel yang bisa menendang pialanya sampai ke GH Beletron. Waduh, ditendang pialanya sampai masuk ke dalam GH Beletron. Ini malah menjadi wadidaw kacau tentunya. Tapi jangan sampai dari teman-teman GPX Ladies juga menempatkan piala pertama mereka tentunya. Yes. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, karena sebentar lagi game yang kelima akan segera dimulai. Akankah Beletron era berhasil membawa pulang, diboyong piala pertama dari PSG 2021 atau justru GPX Ladies yang siap untuk mencurinya dari Beletron era? Oke, dan here we go. Final game antara Beletron era berhadapan dengan GPX Ladies, 2 sama skornya. Dan ya, ini menjadi momen pembuktian siapa yang akan menjadi juara dari WISC. Betul, ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Virgiralia dan juga Lim Kocu. tentu saja. Tadi kita lihat juga dari Funi sendiri berada di area mid lane. Ternyata dia yang menggunakan Oh, pasnya Lunox. cincau. Iya, sementara itu Sky malah langsung
ke area Patobak. Gak peduli ada Vivian di sana, bodoh amat karena dia yakin Chiwin bisa menjaga dia dari serangan sementara Beletron Era. Oh no, first blood Ele. Oke, kali ini Ele berhasil mendapatkan first bloodnya ke arah Valanir. Namun Little Wanderer berhasil dikuasai oleh Beletron. Dibalikin, kalau yang tadinya Ele sempat kesakitan, sekarang dia yang kembali untuk menghantam teman-teman dari Beletron Era. Dan Valanir cukup kesulitan sepertinya untuk berada di lane-nya sendiri. Sementara itu Earl udah mulai coba untuk digebok sama seorang Chell. Tapi Cincau juga ikut membantu. Awas. Awas, gak baik, cabut dulu menggunakan Wings by Wings-nya juga. Masih bisa selamat dengan 1 bar HP-nya. Hampir saja nyebrang ke map down. Betul, sakit banget damage dari Chelsea. Ditambah tadi ada rotasi juga dari sini. Makanya mereka nggak boleh greedy. Oke, gak jadi ngecas juga ya Aman, tentunya. aman. Ngecas bisa mati malah. Bener, bahaya malahan kan. Apalagi ini Chell bakalan dibabysit banget sama seorang Vivian. Tapi di area top lane juga. Kaye, oke, blood slot aja, santuy dulu. Ini masih ada Ele kembali datang, coba untuk nge-bait. Enggak, ternyata masih ada Vival Wih, juga. Waduh, ambil minionnya dikit. Nggak apa-apa, santai. Aman, santai, santuy, sabar dulu. Udah dibantuin juga tentunya sama seorang Sky, tapi ini Valanir takutnya kalau kecuri enggak bakal lah ya. Karena Masih udah aman. ada Mountain Shocker juga yang langsung saja dikeluarkan untuk mereview positioning dari teman-teman Beletron Era. Turtle bakal coba untuk di-start tentunya. Chiwin masih terus mengganggu, tapi Vival sini juga udah aware kalau misalnya mereka bakal coba untuk ke arah Turtle. Ele datang untuk menghalau kedatangan dari seorang Vival. Ini Vivian juga ikut membantu Valanir jadi sapi. Kalau seorang Sky masih berhasil diberikan Dotan Rocky. Bagus sekali distraction-nya. Langsung di-follow up oleh seorang Cicoro. Tapi Vival coba untuk naik ke area depan. Sayang sekali hanya ada seorang Cicau. Jadi damage-nya memang masih belum maksimal. Tapi seenggaknya di area bottom lane ini membuat space untuk seorang Chell supaya dia bisa menutup gold shield yang ada. Oke, dan tadi beradu retri sebetulnya, namun masih bisa dimenangkan sama Beletron. Maka Turtle berhasil diamankan. Kali ini bottom turret yang dituju. Oke, tapi santai aja dulu karena untuk sekarang Cini bakalan coba untuk kabur aja. Dia nggak mau, dia cuma buka vision aja. Tadinya niat untuk membantu, tapi kalau rame ya lebih baik kita mundur aja lah ya. Yes, bahaya banget sebenarnya karena ada Arrow juga. Tyrant Revenge berhasil connect. Peter Strike juga disambung, namun tidak ada Tyrant Revenge dan Tyrant Rage yang combo karena masih level 3. Betul, masih level 3 dan juga tadi cukup jauh juga dari tembok ya. Plus tadi traceless dari seorang Sky dibalas dengan sliding tackle dari Chell, jadi nggak sempat mendekat ya. Oke, dan kalau kita lihat dengan kondisi networknya masih cukup aman, namun ternyata berhasil ditumbangkan barusan. Namun kali ini Vivian bakal menjadi target, sepertinya masih bisa kabur dengan guiding win. Oke, tapi sementara itu di arah top lane juga masih cukup strong seorang Ele. Walaupun ada percobaan ganking dari seorang Vival dan juga Valanir masih santai aja. Duo V masih bakalan coba untuk berotasi Red ke team area mid hero lane. has Oke, been bakalan slain. ada Viviannya berhasil menerbangkan ke arah seorang Cincau. Ele bakalan coba untuk kabur ke belakang lagi karena udah 2 lawan 2 dan dia nggak mau meresikokan apapun yang bisa jadi keuntungan untuk Beletron Era. Oke, dan kali ini bisa kita lihat di mana sudah ada satu Berserker Fury yang diamankan sama Chell. Otomatis damage dari Bruno sudah harus diperhatikan. Red Oke, team turret tapi kita has akan been lihat juga destroyed. tentunya dari arah Turtle-nya. Coba run up dalam waktu 3, 2, 1. Oke, Chiwin gak jadi ngecas kembali tadi revenge-nya. Oke, dan ini hati-hati karena Bruno-nya bisa banget kalau emang mau join juga. Langsung ditarik Turtle ke arah yang lain. Ini pilihan yang bagus sih sebetulnya. Karena dia juga nggak mau coba lagi, tapi teman-teman dari Capex Ladies juga sepertinya bakalan coba untuk masuk ke dalam Turtle yang sudah akan coba dikeluarkan. Tapi masih ada Valanir, ada Vivian juga di sana, masih ada Ionic Edge coba untuk bouncing ball ke arah seorang Valanir, dipukul pulang, masih ada Thanos juga ke arah seorang Valanir coba untuk di-commit, tapi ada Vival yang menunggu Sangkaya bertanggung jawab pakai seorang Valanir, tapi di belakang masih ada Turtle yang menjadi objektif utama dari teman-teman GPX Ladies. Oke, Turtle berhasil didapatkan. Jangan lupakan Chelsea pencuri turret, karena bisa kita lihat di bagian bottom lane mirroring yang dilakukan oleh Chell, bahkan di backup sama Red Cidi. team has slain Ya, the turret hati-hati and duo been kakak destroyed. beradik, duo C yang bakalan mengganggu tentunya setelah Vivian di area top lane juga. Ya Sakit. ampun,
namun blood float-nya dari seorang Sky pedih banget. Dan lihat itu Vivian benar-benar dihantui. Masih ada Mountain Shocker loh tadi dikeluarkan sama dia. Di delay lagi tadi untuk recallnya, sementara turret di arah bottom lane sepertinya harus dilepas karena udah bahaya banget kondisinya. Di depan sudah ada Earl yang menjaga posisi dari teman-temannya dan sudah ada Fundul juga. Tyrant keluar, langsung dikasih Cosmic Vision, Darkening muncul, Valanir tumbang ternyata, berhasil menumbangkan Valanir. Namun di sisi lain Ele harus tumbang juga, solo kill sepertinya. Iya, tapi ingat juga kalau misalnya di arah sana Cincau berhasil di take down oleh seorang Vivian. Ada Suzuki Eagle yang sangat cantik, ampun, harus dibawa pulang oleh seorang Viva. Funi harus mundur mencari perlindungan di bawah turret mid lane-nya. Dan bahkan Sky udah ngecas blood float-nya, coba untuk menghancurkan aja supaya gak bisa dipush oleh teman-teman dari Beletron Era. Yes, masih cukup aman untuk mid turretnya, namun ini damage dari Kel, ya ampun. Sakit banget ya, udah 700.000. 900 tadi kritikalnya udah keluar juga. Dan harus diperhatikan bahwa di area bottom lane udah tinggal ini tetap saja yang bisa dari turret Gapx Lady. Hati-hati dengan Chelsea pencuri turret karena memang spesialis pencuri turret dengan popolnya di game 1 ini mengejutkan GPX ya. Betul sekali, jangan sampai mereka termakan 2 kali. Dan itulah alasan kenapa dari tadi Ele selalu coba untuk stop. Tapi sayang sekali sini masih ada backup juga dari seorang Valanir. Masih ada si Grey Eagle ke atas seorang Sky, tapi masih ditemani oleh 2 orang dari GPX. Masih ada Valanir juga, coba di stop oleh seorang Chiwin. Masih bisa mundur menggunakan bouncing ball-nya. Yes, betul banget. Dan ya untungnya masih bisa ngedefense tadi di arah mid lane-nya juga. Dan belum ada korban untungnya, karena memang tadi udah mulai dijepit sih sama teman-teman dari Beletron. It's okay, dari kedua tim sekarang masih tryhard. Dan kalau kita lihat networknya masih diungguli dari Beletron ya sekitar 2000 lah ya. Belum begitu berasa memang, tapi lumayan lah. 2000 dibagi 5 kali 400 dan itu sekitar 1 item kecil yang maksudnya harganya ratusan. Yes, betul banget. Dan yang bahaya sebenarnya kalau di Sun Sin biasanya networknya tuh kebanyakan di Sun Sin. Jadi yang lainnya tuh sebenarnya nggak banyak goldnya gitu kan. Dan kita bisa melihat di mana Ele coba untuk menjadi distraksi ke depan, coba ditempel dari Chelsea. Namun damage yang masuk terlalu besar, tidak bisa bertahan juga. Sementara di sisi lain distraction yang dilakukan oleh Vivian cukup baik, berhasil memukul mundur teman-teman dari GPX. Wah, Beletron Era mulai memegang lagi momentumnya karena tumbangnya seorang Ele tadi yang berhasil mereka makan. Gold juga sudah berhasil mereka jauhkan kembali sisi 3000, tapi Earl-nya berhasil coba untuk dapetin ke arah seorang Valanir. Sayang sekali ditarik menggunakan Emerald Standard dan malam menjadi makanan untuk seorang Kel. Tapi Vivian terlalu nafsu maju sampai ke dalam second turret tentunya dari teman-teman GPX Lady sendiri. Tapi langsung aja lanjut ke arah Markova. Oke, dan hati-hati Ele satu sendirian melawan 5 pemain kali ini. Belum adanya item, harus dikit jaga-jaga badan juga sih sebenarnya. Peter Extract dibuka untuk defense ke arah mid-nya. Betul, dan Xiao pun sudah belajar tadi. Ini juga menggunakan hal yang sama, dan ini sebenarnya adalah base knowledge untuk teman-teman dari pengguna Parsia. Tapi tidak gampang untuk merelakan ultimate kamu yang bisa buat damage untuk diri. Betul sekali, memang tadi kondisinya juga darurat banget sih. Kalau misalkan gak dikasih Peter Extract bisa banget untuk dihancurin juga. Jadi ya udah pilihan yang paling tepat sih untuk Peter Extract ke arah mid tadi. Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga tentunya dari teman-teman Beletron Era sudah ada pergerakan di area top lane challenge-nya. Ini memastikan, tapi ada distraction juga dari teman-teman GPX Ladies. Dari Funi sendiri udah keluar resource-nya, yaitu Order of Brilliance. Oke, namun kali ini cutting wave ke arah bottom lane dari Ele ini bakal menjadi space sepertinya. Namun Roger udah datang coba untuk mengganggu dan visionnya udah mulai terbuka semua dengan adanya satu Mountain Shocker. Mid-nya belum di clear, harus sedikit hati-hati kali ini. Cukup sakit damage yang diterima Ele, bahkan flicker juga di commit sama Valanir dan bakal coba untuk dikeroyok kali ini. Citling Eagle masuk mengincar ke arah Ele semua. Peter Extract coba untuk nge-backup dan Ele masih bisa survive. Masih bisa survive, wall skip yang sangat baik juga tentunya. Tapi buat teman-teman dari Beletron Era ini menjadi sedikit kerugian karena resource mereka banyak juga yang sudah dibuang ke arah seorang Ele. Tapi nggak masalah, yang penting masih ada Lord yang bakalan hidup dalam 5 detik ke depan. Jangan sampai ada satu orang yang bisa terculik ini, karena kalau misalnya satu orang terculik dari tim manapun, ini bisa membuka kesempatan untuk lawannya mendapatkan Lord secara mudah. Oke, betul banget. Ini menjadi poin yang harus diperhatikan pastinya. Dan kalau kita lihat dari posisinya, mungkin dari teman-teman Beletron ada satu split push yang dilakukan dari Rubinya Valanir. Ini membuat minion di top lane-nya unggul.
harus ada yang mundur satu. Boleh. Tapi udah ada auto lock dari Phoenix. Hampir saja I'm offended dari seorang Paladin bisa mendapatkan satu orang. Tapi Ele dari samping coba untuk ngegangguin ke arah seorang Vivian, menutup vision yang harusnya bisa diberikan. Tapi masih belum bisa dipaksakan karena teman-teman dari Apex Legends juga belum ada yang ingin melakukan ini. Dan kan Cicaunya juga berada di area play loh. Oh no, Lordnya bakal free sepertinya, dan yes, Lordnya free ke arah Beletron Era. Oke. Defensif untuk GPX, ini adalah jawabannya. Oke, berarti memang mereka sudah merelakan saja dan Cicau dikirim ke arah top lane untuk bersihin supaya nanti ketika Lordnya masuk itu nggak begitu banyak kerugian yang terjadi. Yes, betul. Dan oke, ini hanya bisa menunggu sebetulnya untuk teman-teman dari GPX karena mereka tidak bisa berbuat banyak juga, di mana Lordnya udah muncul dan udah mulai jalan nih ke arah bottom lane. Betul sekali, tapi lihat juga dari item musiciannya sendiri, COD Lighting langsung aja dibuat untuk seorang Kuni. Dan kalau buat Uranusnya ya Oracle, Enchanted Talisman, dan ini itu dominance ya harusnya jalan. Karena harus udah ada jalan. tameng ungu. Betul sekali, harus ke arah dominance. Dan ya jangan lupakan Bruno juga, karena memang damage dari Bruno-nya ini yang paling bisa ngebocorin Ele. Dan mungkin kalau buat teman-teman dari GPX sendiri, gimana caranya supaya mereka bisa menang nih? Yang pertama defense dulu sih, untuk Lordnya jangan sampai dapat inhibitor kalau bisa, karena belum Lord 12, belum nabrak, jadi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dapat inhibitor. Tapi ya ini dia yang dimau sama Beletron kali ini. Oh, yang ngebuka di depan terlalu greedy nampaknya, belum ada backup kali ini, dan sayang sekali Earl-nya berhasil ditumbangkan. Beletron Era semakin berani lagi kali ini dengan tidak adanya Earl selama 20 detik. Oke, sudah mendapatkan 4 dan tentunya masih harus menunggu 16 detik lagi sampai Chiwin hidup. Teman-teman dari GPX Legends masih memiliki nafas untuk bisa melakukan defense karena mereka juga sudah berhasil mengclear minionnya, dan teman-teman dari Beletron Era juga nggak mau memaksakan keadaan. Yes, betul banget. Dan ya ini harus reset lagi secara cepat, jangan sampai momennya hilang karena memang inhibitornya belum hancur. Dan ini memang kalau memang kita lihat dari positioning, Beletron lebih unggul, jangan sampai kendor juga gitu kan. Karena dari kedua tim ini benar-benar harus nggak boleh sampai ngelepas pressure-nya demi mendapatkan piala WSC. Benar sekali. Dan kalau tadi lihat juga Vival, dia sudah mengungguli Malefic Roar. Oke. Nah, ini berarti dia bakalan semakin sakit lagi tentunya, dan untuk maju ke depan ya Apex Legends nggak boleh sembarangan lagi sih. Yes, betul banget. Ini tapi harus perhatiin, kalau emang kita bahas soal Beletron harus diperhatiin Cel sih. Jangan sampai Cel free hit karena damage dari Cel nggak bakal bisa ketahan. Dia udah jadi bersegar puri, tadi ada Endless Battle juga. Ditambah dia punya satu defensive item yaitu Athena Shield. Ini membuat dari Cel sendiri nggak bakal gampang gitu kan untuk ditetesin sama Cicau nanti. Betul sekali. Wah, ini udah semakin slow lagi tentunya, dan untuk sekarang net worth memang diungguli sama teman-teman dari Beletron Era dengan selisih kurang lebih 6.000 net worth yang ke-13 ini. Tapi jangan salah, GPX seperti yang pernah kita lihat lalu-lalu ketika mereka bertemu di group stage, ini juga menjadi satu sama dan mereka juga sangat keras. Yes, betul banget. Sementara kita lihat di arah top lane, Ele masih bermain dengan minion, namun di mid lane sepertinya ada yang terjebak dari Funi dan flickernya mau tidak mau harus digunakan. Wah, sayang sekali, memang satu resource yang berharga sudah masuk ke dalam informasi dari teman-teman Beletron Era. Dan sekarang 35 detik ke depan kurang lebih Lord akan up kembali. Dan ini biasanya adalah saat-saat di mana para tim ingin mencoba untuk mendapatkan satu dari musuh. Betul sekali. Oke, kita lihat dari Funi juga sudah ada satu Holy Crystal. Damage-nya semakin sakit lagi, dan dari Sky juga udah satu BOD yang jadi. Tapi harus sedikit hati-hati, Sky bisa banget ditumbangkan secara cepat sama Chini. Dan jangan lupakan spellnya Chini, Petrify. Nah itu dia, ketika Kaguranya masuk Yin yang overturn, Petrify, waduh susah banget untuk gerak tentunya. Dan Vivian juga tadi coba untuk nge-bait ke arah seorang Chiwin, tapi kita nggak boleh banyak maju untuk overvision lagi nggak sih? Karena dia fokusnya mungkin lebih ke arah counter attack nggak? Ini benar-benar harus sabar dulu, tapi jangan lupa untuk perhatikan minionnya.
karena ini adalah yang diinginkan sama Beletron. Namun ada satu Tyrant Rage juga yang dikeluarkan, tapi sepertinya miskom karena teman-teman yang lainnya mulai mundur. Lordnya mulai dikasih secara free ternyata untuk teman-teman Beletron. Oke, tapi lihat juga Vivian berhasil mengamankan Immortal dan juga untuk Vival berhasil mengamankan Athena Shield. Respect buat Chow. Oke, dua item defense dari Earl yaitu Antiquirus dan Athena Shield ini membuat dari Earl-nya sendiri lebih keras lagi sebetulnya, tapi jangan lupakan damage Bruno ini udah bakal tembus karena dia punya Mana Scroll. Oke, menurut Lim sendiri ada pilihan yang tepat untuk teman-teman dari Beletron Era guna menghadapi atau bisa menjebloskan base dari teman-teman Gapex Ladies apa? Atau mungkin dari Gapex Ladies supaya mereka bisa memecahkan formasi dari Beletron Era. Mungkin satu Winter Truncheon mungkin ya dari Ele ya untuk nge-bait sih, karena dengan kondisi seperti ini untuk nahan damage semuanya juga nggak mungkin, paling pakai Winter sih nge-bait. Oke. Bisa juga sih sebenarnya. Coba untuk nge-bait mungkin ya dari area-nya sendiri. Kalau bisa menggunakan Winter, tapi udah ada Eye of Vendor juga yang dikeluarkan, sudah bakal menabrak juga dari Bapak Lord dan Hawkman, tapi kemudian juga udah mulai coba oleh karena seorang Chiwin. Masih ada Ele juga yang bakalan dispol untuk datang kembali dari area base, tapi inhibitor turretnya memang harus direlakan begitu saja. Oke, ini bitter turret di arah top lane yang udah dihancurkan. Kali ini harus defense ke arah mid lane dulu. Shell-nya mulai ditempelin, namun hati-hati fight back-nya. Sakit banget, Ele-nya nggak bisa tahan. Inhibitor turret di arah mid lane berhasil dihancurkan. Mengarah ke arah bottom lane kali ini cukup berbahaya sebenarnya untuk GPX, dan Peter Strike digunakan untuk defensive base-nya mulai terekspos. Coba di burst lagi kali ini, masih punya order brilian juga dari Puni. Masih bisa bertahan, namun bakal coba untuk fokus mungkin ke arah objektif. Coba untuk berbondong-bondong masuk kali ini. Masih bisa di-clear.